Hai guys, hari ini aku mau bikin konten untuk yang kesekian kalinya konten aku ya setelah lama nggak ngonten di YouTube. Hari ini aku mau bikin tutorial bikin pempek tanpa ikan. Resepnya mudah banget buat kalian pengen tahu. Tungguin ya. Tada, ini dia resepnya. Nah, langsung aja yuk kita utak-atik di dapur. Cus! Ini dia bahan-bahannya. Nanti aku juga tulis di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ apa aja yang aku pakai. Tenang aja, nggak akan kelewat kok. Asal videonya jadi skip-skip ya. Nah, yang pertama kita siapin panci. Aku udah siapin panci. Sorry kalau pancinya kayak gini, hitam-hitam gitu. Terus kita siapin 400 ml air bersih ya. Air yang bisa dikonsumsi lah kayak gitu. 400 ml airnya udah aku takar. Cuman karena aku nggak punya takarannya, jadi aku nakarnya pakai ini, pakai 1 gelas air mineral kayak gini kan ya. Jadi 2 gelas aja kita pakai. Ini kan biasanya sekitar 220 ml. Jadi kita pakai 2 gelas ini. Jadi sekitar 440 ml lah air ini. Gitu. Akhirnya kita langsung tuangin ke panci. Terus airnya kan udah kita tuangin. Kita masukin 2 gelas tepung terigu ya. Aku pakai tepung terigu dari Sajiku. Teman-teman bisa menyesuaikan aja nanti tepung terigunya dari apa. Oke, lanjut kita masukin ya dalam panci. Nah, ini yang kedua. Oke, udah kita masukin tepung sama airnya tadi. Bentar, belum diaduk dulu ya. Kita masukin 1 bungkus Royco dulu. Ini jangan lihat karena banyak ya, terus kalian masukin semua enggak. Kita masukin 1 bungkus Royco. Buka dulu. Nah, masukin 1 bungkus aja ya, jangan banyak-banyak. Setelah ini gak di endorse sama sekali sih dari Royco dan produk-produk lainnya. Aku cuman pakai ini buat konten aja, pure konten gitu. Jadi nggak ada endorse-endorsean. Setelah itu Royco kita kasih garam. Garam ini secukupnya aja sesuai selera ya guys. Ntar aku takarin dulu buat kita. Nah, aku pakainya kurang lebih segini nih. Kelihatan kan ya? Ini kayaknya 1 sendok makan. Ya kira-kira 1 sendok makan. Tapi nanti kalau kurang asin teman-teman bisa sesuaikan lagi gitu. Nanti kita aduk dulu ya adonannya. Setelah itu baru kita panasin di kompor. Kita aduk-aduk sampai kayak gini dulu ya. Habis itu baru kita panasin di kompor. Nah, kita panasin di kompor itu sampai dia agak mateng kecoklatan gitu. Jadi cus kita panasin di kompor. Ini hasil tepung yang udah kita masak tadi di kompor. Jadi tepung ini kita dinginin sebentar, kurang lebih 10 menit ya. Nah, sementara kita nunggu tepung ini dingin, kita bikin adonan yang kedua untuk campuran tepung tapiokanya. Tapi kita oke, kita start sekarang, berarti 10 menit dari sekarang ya. Aku bikinin bumbunya dulu. Ini kita sisihkan sebentar. Capek-capek jangan lupa. Jadi bawang putihnya bisa dipakai kurang lebih 3 siung. Cuman karena bawang putih aku kecil-kecil, jadi aku pakai sekitar 6 siung bawang putih. Karena bawang putih kecil. Nah, kalian bisa pakai sesuai selera aja sih. Kalau suka bawang putih banyak, boleh dibanyakin. Kalau untuk porsi yang aku bikin sekarang, boleh pakai 3 siung. Itu boleh juga dilebihin gitu guys. Ulek dulu ya. Kita kasih penyedap rasa atau boleh pakai Royco atau yang lainnya ya. Sekali lagi ini nggak di endorse, jadi pure hanya untuk konten aku doang. Royconya secukupnya aja dulu. Kalian bisa atur lah sesuai selera ya. Terus kita kasih merica juga. Merica aku nih banyak guys, karena aku suka masak gitu. Ya nggak apa-apa ya, berantakan dulu mejanya. Nanti kita rapiin lagi. Kita masukin mericanya secukupnya aja. Kalau suka pedes boleh, tapi
telur aja buat dicampurin ke sini ya. Nanti kita takar dulu, takar juga tepung tapiokanya. Ingat ya, 1 butir aja cukup, menyesuaikan dengan bahan. Ya udah kita buat tadi. Nah, bumbu yang udah kita haluskan, kita masukin ke dalam sini. Oke. Kita sisihkan dulu cobeknya ya, biar tidak mengganggu. Oke, nah kalau tadi aku pakai sekitar 2 gelas ini untuk tepung terigunya. Untuk tepung tapiokanya ini aku pakai sekitar 2,5 gelas aja ya. Kalian biar nggak repot makarnya gitu loh di rumah. Bentar ya guys, aku tuang dulu tepungnya. Nah ini nanti kita aduk rata ke adonan itu, tapi kita masukinnya sedikit-sedikit guys. Oke, yang pertama kan udah kita campurin sama tepung tapioka juga kan guys, udah kita uleni, dan hasil ulenan tepungnya itu seperti ini ya jadinya. Jadi selama kita menguleni tepung ini, kita udah nggak pakai air lagi, hanya pakai 1 butir telur aja, karena bahan pempeknya udah siap. Karena tanpa ikan tadi ya, seperti di awal aku bilang, ini udah siap, udah selesai. Sekarang kita bikin isiannya. Aku sebenarnya di sini mau bikin pempek kapal selam, jadi isiannya pakai telur aja gitu. 4 butir telur yang sisanya ini kita mau bikin untuk isiannya. Jadi kita kocok 4 butir telur ini. Ini kita sisihkan dulu ya. Oke, kita pecah-pecahin telur. Guys, sebelum kalian pakai telur ini, kan biasanya habis belanja-belanja lebih baik itu dicuci dulu ya, karena kulitnya kan kotor gitu. Jadi biar lebih higienis aja gitu. Aku biasanya sih kayak gitu. Jadi harus kalian cuci tuh kulit telurnya ini sebelum kalian olah seperti ini gitu. Biar aman. Nah, kita pecahin-pecahin dulu kayak gini telurnya. Ini bumbunya kita masukin lada sedikit, nanti cukupnya aja sesuai selera. Ini segala sesuatu yang aku bikin di sini sesuai selera aku. Jadi kalau kalian mau tiru video ini, bikin pempek tanpa ikan ini di rumah, kalian juga bisa sesuaikan kadar asinnya tuh seperti yang kalian mau kayak gitu. Oke, ini Royco lagi. Aku muatin sesuai selera aku ya. Kasih lada juga biar lebih berasa gitu. Pasti kalian pada nanya, ini cabai buat apa sih? Asam jawa buat apa sih? Gula merah buat apa? Timun buat apa? Ini nanti buat bahan cukonya guys. Jadi pempek itu nggak abdol kalau nggak ada cukonya. Nanti kita bikin, aku kasih tahu juga kok resep cukonya gimana. Aku selesaiin part ini dulu gitu. Oke, kita kocok ya. Dulu guys, telurnya sampai rata. Baru nanti kita masukin, kita takar sedikit-sedikit, masukin ke dalam adonan. Adonannya kita buletin gitu. Oke, ini kayaknya udah cukup rasanya. Udah selesai diuleni. Siapin piring ya, piringnya diolesin pakai mentega gitu, karena kita mau bikin adonan ini kita isi pakai telur yang udah kita kocok tadi. Nah, caranya gampang, ambil aja adonannya, terus bentar ya, agak-agak keras gitu, ambil cukupnya gini. Aku udah cuci tangan ya guys, jadi tangan aku ini bersih gitu, terjamin kualitasnya. Kita gepeng-gepengin gini, kita bulat-bulatin gini ya, untuk masukin isian telurnya gitu. Ya, masukinnya dikit-dikit aja guys, nih kayak gini. Dimasukinnya sedikit-sedikit. Susah ya, tuangin aja deh, tapi pelan-pelan tuanginnya. Nah udah, ups, ada yang netes ke situ dikit kan. Kita rapiin dikit-dikit gini. Nih, kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Kelihatan. Oke. Nah, ini guys. Sorry ya agak berantakan, kurang mahir sih aku. Tapi yang penting dia telurnya tadi nggak keluar. Nih, ini kegedean tadi aku ngambil adonannya. Gitu. Oke, kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Sementara kita ngulenin ngisiin adonan telur kayak gini, aku udah siapin manasin air juga
supaya ini kan harus kita rebus lagi guys biar telur yang dalamnya mateng. Jadi lakukan ini berulang sampai adonannya tuh keisi semua sama telur. Oke? Nah ini dia adonannya udah kita isiin pakai telur ya. Tadi caranya udah aku kasih tahu juga. Nah adonan ini kita rebus dulu. Airnya aku udah panasin tadi, udah mendidih. Cus kita rebus. Masukin pelan-pelan gini ya guys. Nah oh ada yang bocor telurnya. Oh ini yang bocor rupanya. Aduh ada yang bocor guys. Kita balik aja ya. Nah kalian waktu ngebulet-bulet ini harus hati-hati ya supaya nggak ada yang bocor kayak punya aku. Ada yang bocor soalnya guys. Nah yang bocor jadi timbul kayak gitu deh. Oke guys, sementara kita ngerebus pempeknya tadi, kita bikin bumbu kuah cukonya dulu ya. Sejanji aku tadi aku kasih tahu juga cara bikin bumbu kuah cukonya. Yang pertama kita perlu 2 siung bawang putih kalau kecil-kecil, kalau gede 1 siung aja. Nah di sini aku pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 biji cabai ya. Nah aku langsung aja siapin bumbu yang mau kita ulek nanti. Jadi kita pakai kurang lebih 2 sendok makan gula pasir, tapi sesuai selera aja kayak kata aku tadi, opsional aja kayak gitu. Terus aku kasih garam juga, garamnya kita sesuaiin aja ya, nggak mungkin lah kalian nggak bisa nyesuaiin rasanya sesuai selera kalian gitu. Nah terus kalau udah ada garam, ada gula, kita kasih ini asam jawa. Kalau orang sini bilang asam kamal sih, nggak tahu ya kalau di tempat kalian. Ini aku pakai separuh aja. Ntar dulu. Separuh aja ya guys, takut masam. Tapi nanti ini bisa kalian sesuaikan. Karena kan nanti kita masak berair gitu, kita bikin kuah-kuahnya gitu. Terus selada sedikit, kita aja ya, sesuaikan selera aja. Habis itu tetap pakai Royco guys, sedikit juga. Cuman aku di sini nggak pakai micin ya. Karena udah pakai gula jadi aku nggak pakai micin, takutnya juga mempengaruhi cita rasa kurang enak. Karena aku nggak terlalu suka untuk makanan yang seger-seger manis kayak gini. Menurut aku seger ya pempek itu karena ada asam-asamnya, jadi kalau ada micinnya tuh mengganggu selera aja gitu. Nah kita lanjut, kita ulek dulu ya, kita ulek, kita haluskan semuanya seperti ini ya guys, dicampur merata seperti ini ya guys. Nah untuk gula merahnya tadi aku pakai ini 2 apa nih namanya, 2 butir kayak gini ya gula merahnya. Tapi terserah kalian deh, ini biar warnanya cakep aja gitu. Ini udah selesai, cukup kayak gini aja, nggak usah terlalu hancur. Langsung kita masak di kompor. Bentar guys, bawang putihnya ada yang kelewatan bulognya. Oke, ini langsung aja, ini nggak aku hancurin ya guys, langsung kita masak aja nanti karena lumayan keras gula merahnya. Cus, kita masak. Kita siapin panci, kurang lebih airnya ini 600 ml ya guys. Nah bumbu-bumbu yang tadi langsung kita masukin, ini gula merah dimasukin aja kayak gini, nanti kita masak diaduk-aduk. Ini kalian gak usah takut ampasnya nanti gimana, karena nanti ini bakal kita saring kalau dia udah mateng guys. Jadi kita masak ini dulu sampai mateng. Jadi sementara kita masak itu sambil dicicipin juga udah sedang nggak nih asinnya kayak gitu ya. Kalian pasti pernah makan pempek kan, pasti pernah ngerasain kuah cuko itu gimana sih rasanya yang pas kayak gitu. Kalau di sini kan aku pakai selera aku gitu, selera kalian kan aku nggak tahu gimana, jadi kalian sesuaiin aja nanti. Ini bumbunya kita masukin kayak gini semuanya, nanti kita masuk di kompor dengan api sedang aja gitu. Oke, semua bumbu udah masuk, lanjut kita masak. Oke, ini udah di atas kompor, kita masak pakai api sedang sambil aduk-aduk kayak gini. Ingat ya guys, harus sambil diaduk-aduk karena kalau nggak diaduk-aduk gulanya bakal gosong, lengket dia. Kalau gula ini kalian pengen cepet hancur, gula merahnya ini kalian bisa diiris-iris dulu terus diulek. Cuman aku malas ngiris-ngiris gitu guys, jadi langsung aku masak aja di sini. Nanti sampai warna dia agak ke coklat-coklatan gitu, bukan agak ke coklatan sih, malah coklat gelap kayak gitu kuah cukonya. Nah kalian aduk ini sampai masak, nanti terus kita saring. Oke? Udah guys, udah selesai ini kuah cukonya. Kasih lihat sini dong kameranya.
Tadi udah aku saring juga ya, jadinya kayak gini. Ini rasanya udah sesuai selera aku. Jadi timun yang tadi tuh jadinya kayak gini ya guys. Aku potong-potong jadi kecil-kecil kayak gini, kotak-kotak kayak gitu. Terus ini dia pempeknya. Ini ada isiannya. Terus ini ada sisa-sisanya tadi tuh aku bikin selonjoran panjang kayak gini. Cara makannya gampang banget, gak usah dikasih tutorial deh. Tinggal dikasih ini irisan ketimun. Terus kita siramin kuah cuko deh. Kayak gini guys. Mantep banget nih. Yap, kayak gini. Nah, sekarang aku mau cobain dulu hasil masakan aku. Nih, memang part yang paling susah itu adalah pas masukin isian telurnya. Cobain dulu ya. Pempek buatan sendiri, kalian bisa buat di rumah. Enak banget. Kalian wajib cobain resep aku di rumah ya. Nah, jadi buat kalian yang suka atau merasa tutorialku kali ini itu bermanfaat, kalian boleh sharing dan save video ini. Share sebanyak-banyaknya biar yang lain yang belum tahu juga jadi tahu cara sederhana untuk bikin pempek di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Mau ngabisin dulu.